disintegrasi nasional secara harfiah merujuk pada perpecahan suatu negara menjadi bagian-bagian yang terpisah. Fenomena ini meski terlihat sebagai hasil dari gerakan pemisahan diri, sebenarnya muncul dari ketidakpuasan mendasar terhadap perlakuan pemerintah terhadap wilayah atau kelompok minoritas. Isu seperti otonomi daerah, keadilan sosial, dan ketidakseimbangan pembangunan dapat memicu gerakan ini. Dalam hal ini, kami mengambil isu tentang konflik di Papua. Lalu, apa sih konflik Papua itu? Konflik Papua adalah konflik militer yang terjadi di Papua, Indonesia, yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya Organisasi Papua Merdeka atau OPM, kelompok kriminal bersenjata atau KKB, dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya konflik Papua. Konflik Papua berakar pada sejarah integrasi wilayah ini ke Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat atau PEPRA pada tahun 1969 yang dianggap tidak sah oleh sebagian masyarakat Papua. Ketidakpuasan ekonomi akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Pelanggaran HAM oleh militer dan diskriminasi rasial memperburuk situasi. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus atau yang disebut OTSUS kepada Papua sebagai upaya meredam konflik. Namun implementasinya dianggap tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal Papua. Bentuk-bentuk konflik Papua yang pertama, konflik bersenjata. Kelompok separatis melakukan serangan untuk memperjuangkan kemerdekaan, sementara pemerintah mengerahkan pasukan untuk menanggulangi gerakan tersebut. Lalu yang kedua, ada pelanggaran HAM. Banyak laporan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat keamanan terhadap masyarakat sipil. Lalu yang ketiga, ada proses dan demokrasi. Masyarakat Papua sering menggelegar aksi protes untuk menuntut hak-hak mereka, mengatasi diskriminasi, dan menolak pelanggaran HAM. Aksi-aksi ini seringkali direspon dengan represif oleh aparat. Lalu yang keempat, ada migrasi dan ketegangan sosial. Progres transmigrasi menyebabkan ketegangan antara pendatang dan daerah lain dan masyarakat lokal yang merasa tersingkir dari sumber daya ekonomi dan budaya. Selanjutnya adalah faktor terjadinya konflik di Papua. Yang pertama, tidak meratanya pembangunan dan layanan publik. Tidak meratanya pembangunan menyebabkan kesenjangan di masyarakat. Yang kedua, ketidakadilan ekonomi. Meski Papua menghasilkan sumber daya seperti emas, tambang, dan juga gas, akan tetapi sebagian besar masyarakat di Papua tetap mengalami kemiskinan. Yang ketiga, diskriminasi dan rasisme. Masyarakat asli Papua sering menghadapi diskriminasi dan rasisme, baik dalam konteks pekerjaan, pendidikan, dan juga layanan publik. Yang keempat adalah peran pihak asing. Adanya pihak-pihak asing yang mengelola sumber daya alam di Papua dapat mengakibatkan permasalahan baru, karena ada beberapa pihak yang ingin mendukung gerakan kemerdekaan di Papua. Dampak dari konflik di Papua antara lain yang pertama, korban jiwa dan kekerasan. Konflik ini banyak mengakibatkan korban jiwa, baik dari pihak militer, masyarakat sipil, dan juga aparat keamanan. Yang kedua adalah kegiatan masyarakat terganggu. Konflik yang terjadi ini mengakibatkan masyarakat yang berada pada wilayah tersebut merasa terganggu karena masalah keamanan. Yang ketiga adalah gangguan stabilitas politik. Konflik Papua menimbulkan ketidakstabilan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini juga mempengaruhi citra Indonesia di mata internasional, terutama terkait isu hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah pembangunan terhambat. Konflik berkepanjangan ini menyebabkan pembangunan infrastruktur terganggu. Upaya pemerintah dalam mengatasi konflik di Papua melibatkan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk menstabilkan situasi, mengatasi ketidakpuasan, dan meratakan kesejahteraan. Berikut adalah upaya pemerintah Indonesia. Yang pertama, pengamanan wilayah. Pemerintah mengerahkan personil militer seperti TNI dan Polri untuk menstabilkan wilayah-wilayah yang terjadi rawan konflik seperti Kabupaten Puncak, Dugal, dan Intan Jaya. Aparat keamanan ini bertugas untuk menanggulangi kelompok
kelompok separatis seperti organisasi Papua Merdeka yang melakukan aksi kekerasan terhadap aparat maupun warga sipil. Yang kedua yaitu pendekatan dialog dan komunikasi aktif. Pemerintah Indonesia aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat Papua yang bertujuan untuk mendengarkan aspirasi mereka. Komunikasi yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan resolusi konflik damai. Ini menjadi platform penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu otonomi khusus. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 2001 yang bertujuan untuk memberikan hak-hak istimewa kepada Papua dalam mengatur daerahnya. Lalu pada tahun 2021, pemerintah melakukan revisi UU Otonomi Khusus Papua yang dikenal sebagai Otsus Jilid 2. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki implementasi Otsus pertama dan memperkuat upaya pembangunan di Papua. Lalu yang keempat yaitu penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. Pemerintah juga berkomitmen untuk menegakkan hukum dan HAM di Papua, terutama mengusut kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat dan warga sipil. Lalu yang kelima yaitu pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemerintah pusat berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi wilayah di Papua. Proyek-proyek besar seperti Jalan Trans Papua yang menghubungkan berbagai daerah terpencil, pembangunan bandara, pelabuhan, serta jaringan telekomunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas untuk meningkatkan aksesibilitas yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Topik tentang akar historis konflik Papua sebagai ancaman disintegrasi bangsa. Kalian memilih topik ini karena yang pertama, konflik ini lagi berkembang saat ini. Sebagai yang kita tahu, kalau kita lihat di berita-berita, itu banyak sekali berita-berita tentang konflik Papua. Dan sampai saat ini masih berkembang. Yang kedua, konflik Papua sendiri dapat menjadi cerminan tantangan umum yang dihadapi dalam proses integritas bangsa, seperti perbedaan identitas, ketidakadilan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Beberapa contoh konflik Papua yang saat ini sedang berkembang adalah di mana di tahun 2024 sendiri ini ada 41 kasus yang terjadi di Papua, diantaranya adalah kekerasan hak asasi manusia. Terus yang kedua ada penculikan pilot Susi Air yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata Papua atau KKB. Dan beberapa konflik yang lagi marak-marak akhir-akhir ini di tahun 2024 sendiri adalah diantara adalah 41 kekerasan yang tercatat oleh Komnas HAM pada tahun 2024 hingga Juni ini. Yang kedua adalah penculikan pilot Susi Air yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB oleh pihak Papua pada 7 Februari 2023. Konflik Papua sendiri ini bisa menjadi ancaman bagi konflik Papua sendiri ini bisa masuk ke dalam disintegrasi bangsa. Karena apa? Karena jika terus berlanjut dan pemerintah tidak menindaklanjuti, maka bisa terjadi perpecahan di negara Indonesia ini sendiri, bahkan di dalam Papua itu sendiri. Jika tidak segera ditangani, maka konflik Papua berpotensi memicu radikalisme dan kekerasan yang lebih luas. Konflik Papua ini bukan hanya sekedar masalah yang teritorial, tetapi juga melibatkan isu seperti identitas, keadilan, pembangunan, bahkan hak asasi manusia. Dan yang perlu patut kita ketahui adalah konflik Papua sendiri ini masih berkembang sampai saat ini. Jadi konflik ini harus menjadi